ini kita akan memiliki sebuah net sebuah IP ya, yaitu dia misalnya 192.168 misalnya dia 10.0/24. Ingat ya, S24 ini maksudnya yaitu dia 255.255.255.0. Jadi jumlah bitnya yang di sini sebanyak 24 bit. Ini. Kemudian di sini kita akan bagi menjadi 4 subnet yang baru. Ini pertanyaannya itu pembagiannya yaitu nantinya menjadi jumlah subnetnya menjadi 4. Baik. Kemudian gimana caranya untuk bagi dari jumlah subnet yang 4 ini? Ini ada sedikit rumusannya. Untuk rumusannya itu nantinya sini dia yaitu dia 2 pangkat X nanti lebih dari jumlah subnet. Ya, selagi 2 pangkat X nanti sini dia lebih dari jumlah subnetnya ya. Jika nantinya bila kita masukkan nanti yaitu yang di sini 2x-nya lebih dari sama dengan 4, maka nanti x-nya yang di sini x-nya sama dengan 2. Artinya apa? Artinya nantinya ada 2 bit yang akan diambil di bagian sininya ya. Nanti sini dia akan ada 2 bit yang akan diambil di bagian host IP-nya. Nah, jadi totalnya ada 8 bit yang di sini. Maka nanti sini dia ada tambahan dikurang 2 bit, maka nanti host ID-nya nanti berkurang menjadi 6 bit saja. Nah, jadi untuk yang di sini ini untuk yang pertanyaannya jumlah subnetnya dia ada 4. Maka untuk yang di sini, maka nanti yang di bagian netmask barunya dia akan menjadi /26. Itu artinya /26 ini dia berasal dari 24-nya ditambah dengan 2. Ya, jadi 2-nya berasal dari sini ya. Lagi ini kan dia 24-nya. Jadi netmasknya yang lama, nanti sini dia akan ditambahkan dengan net ID yang barunya, sehingga dia di sini akan menjadi /26. Oke. Kemudian sekarang perhatikan di 2 bitnya ini, kalau saya di sini saya jabarkan, itu nantinya di sini dia 0 0 0 0 0 0 0 ada 8 ya. Jadi ini dia kalau dia 0 kayak gini, akan menjadi 8. Jadi sekarang nanti ada 2 bitnya yang depan ini akan digunakan dia sebagai net ID yang barunya. Nah, ini ya. Jadi nanti sini dia sebagai net ID yang baru. Baik, sekarang kita akan melihat bahwa nantinya untuk yang di bagian net ID ini ada ketika nanti ada 2 bit, maka nantinya kemungkinannya dari 2 bit ini ada sebanyak 4 kemungkinan gitu ya. Ada mulai dari yang namanya 00, ada 01, ada 10, sama nantinya di sini ada 11. Ini ya, ya. Nanti sini untuk yang di sini ini semuanya dia sama ya, 00 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0. Ya, sehingga di sini ini nanti untuk net ID-nya dia menjadi 0, ini dia menjadi 01. Masih kalian masih ingat bahwa nanti untuk yang di pembuatan dari sini ya, kan di sini kan dia 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, ini dia 2 pangkat 7. Kalau diubah desimalnya ini menjadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini ya. Jadi kalau yang di sini dia 01, 00 semua kayak gini, berarti ini menjadi 64. Jadi kalau saya ada 10 kayak gini, berarti kan dia menjadi 128. Satu lagi 11, berarti kan 128 ditambah dengan 64 menjadi 192. Ini ya. Jadi yang di sini nantinya kita udah bisa
Misalnya di sini kita udah bisa untuk membuat sebanyak 4 net ID yang baru. Nah, sekarang di sini gimana untuk yang di net ID yang barunya ini? Maka nanti di sini kita akan bisa membuatnya. Net ID-nya sekarang dia akan menjadi kita ada 4, ini nanti ada 192.168.10.0. Nah, sekarang dia bukan lagi /24, tapi nanti dia di sini menjadi /26. Ini ya. Di sini ini menjadi /26. Kemudian yang kedua 192.168.10.64 dia /26. Kemudian yang ketiga 192.168.10.128/26. Kemudian yang keempat 192.168.10.192/26. Nah, ini ya. Jadi ya sekarang kita sudah bisa membagi. Kalau sebelumnya dia itu ada satu jaringan luas, yaitu di sini dia itu mengcover banyak host. Itu nanti di sini kan dia jumlah hostnya di sini ada sebanyak ini ya. Nanti kita akan mengetahui gimana untuk nanti jumlah hostnya. Maka nanti di sini dia akan dibagi menjadi 4 subnet yang baru. Ya. Ini kalau misalnya untuk mengetahui jumlah hostnya kan berarti kan nanti antara 0 sampai berarti 1 sampai 254. Ya. 1 sampai 254 berarti kan dia sekitar 254 host untuk yang di sini ya. Nah, di sini kita sekarang membagi menjadi cuma 62 host. Kok tahu 62? Nah, ini ya. Yang di sini saya ambil yaitu nantinya enggak, saya bikin dalam vertikal atau horizontal namanya. Net ID Oke, saya bikin bagian ini aja. Ini ya, jadi nanti saya bikin di bagian vertikal aja. Ada bagian network address, ada namanya ring IP-nya, nanti ada namanya broadcast address-nya ya. Jadi ini dia sebagai net address-nya, net address. Kemudian nanti di sini dia broadcast address-nya, broadcast address. Oke, jadi untuk yang di net address-nya ini saya ambil 2 blok ini aja ya. Nanti enggak soalnya nggak cukup nanti ya. Jadi untuk yang di net address-nya di sini yang pertama yaitu di nantinya 10.0/26. Ya, nanti untuk yang di depannya silahkan tambah sendiri. Yang di 10.0/26 ini nanti ada 10.64/26. Kemudian ini ada yang ketiga 10.128/26. Kemudian yang keempat ada 10.192/26. Ini ya. Jadi nanti di sini kita ada sebanyak 4 net tadi yang baru. Nah, sekarang kita akan melihat berapa broadcast address-nya. Nanti broadcast address itu nanti di sini dia IP yang paling terakhir. Ya. Jadi kayak kemarin kita udah sedikit latihan untuk yang sini. Misalkan nanti di sini saya akan memiliki nomor IP-nya 192.168, jadi dia 10.0/24 kayak gini. Ya, nanti yang di sini dia berarti kan dia net mask-nya 255.255.0, maka broadcast-nya ini nanti sini dia ini akan menjadi 192.168.10.255. Artinya apa? Artinya untuk yang di sini nanti semuanya bernilai 1. Kalau dia bernilai 1, berarti nanti sini dia sebagai namanya broadcast address. Ya, jadi IP yang paling
maksimal, nomor IP yang paling maksimal kan dia ring IP-nya kan dia antara 0 sampai 255 ya. Jadi IP yang paling maksimal nanti sini dia akan dipakai menjadi broadcast address-nya. Jadi waktu kemarin ada ARP protokol, ini nanti untuk mencari IP mana IP di suatu jaringan, maka dia akan menggunakan broadcast address-nya. Nanti sini ini dia akan menggunakan IP ini untuk mencari IP di suatu jaringan. Berarti intinya di sini kita bisa melihat bahwa nantinya kalau tadi kan dia nomor IP-nya maksimal gitu ya. Jadi ini kan berarti ring IP-nya antara 0 kan berarti kan antara 1 sampai 63. Jadi untuk yang di sini kan dia untuk ring IP-nya dia antara 10.1 berarti 0-nya kan dia sebagai net address-nya sampai 63. Tapi 63 nanti sini dia tidak boleh sebagai nomor IP. Nah, nanti untuk 63-nya dipakai sebagai namanya broadcast address-nya. Jadi untuk yang di ring IP-nya antara 10.1 sampai dia 10.62. Ini ya. Jadi artinya yang boleh digunakan sebagai nomor IP di PC ini nantinya 10.1 sampai dia 10.62. Nggak boleh 10.0 dan juga nggak boleh 10.63. Jadi dua nomor IP nantinya sih dia tidak boleh digunakan dia sebagai nomor IP di sebuah PC. Yang di sini juga sama ya. Nanti untuk di sini ring IP-nya nanti mulai nampaknya sudah dipakai untuk yang di network address-nya. Maka nanti ring IP-nya mulai dari 10.65 ya sampai berapa? Ini ya. Ini kan dia maksimalnya dia 18-nya udah sebagai network address yang baru. Nah, maka nanti untuk di sini yang maksimalnya untuk yang dipakai sebagai broadcast address-nya 127-nya. Jadi untuk yang sini itu dia 10.126. Nah, kemudian nanti yang berikutnya ini 10.128. Jadi nanti untuk nomor IP di PC-nya 129 sampai ingat ya, yang sini kan nantinya 192. Maka nanti sini dia 10.191-nya dipakai sebagai broadcast address. Tapi ini dia nantinya 10.190. Dan nanti yang sini, berarti yang sini berapa kira-kira ini? 193 sampai berapa ini kira-kira? Maksimalnya berapa ini? Ada yang tahu? Kita lihat dulu broadcastnya. Nanti broadcastnya dia berapa ini? Itu dia nantinya 10.255. Kan dia maksimalnya kan dia 255 nih ya. Berarti yang di sini dia sampai 10.254. Nah ini ya. Jadi untuk yang di sini nantinya kita sudah bisa melakukan yang namanya subnettingnya dari yang awalnya sini dia itu 192.168.10.0/24. Nanti di sini yang diminta itu ini ya, ini yang diminta yaitu dia jumlah subnetnya, yaitu dia 4. Maka nanti di sini kita akan bisa langsung bagi ini ya, nanti jumlah dari host ID-nya yang diambil berapa bitnya nih. Nanti di sini kita bisa mengambil nanti berapa bit yang diambil dari jumlah net ID-nya. Nah, nanti dari sini kita bisa melihat bahwa nantinya kita ada suatu ringnya, network address, ring IP-nya, nanti ada namanya broadcast address-nya. Ya, ini untuk yang di masing-masing bagiannya. Baik, yang dari sini ada yang ditayang dulu.
Oke, belum ada. Lagi ya. Kemudian di sini agar dia memudahkan dalam kali milih dari ini ya 064 128 192 daripada nanti yang sini kalian pusing-pusing ini nanti yang sini pakai 00 bit-bit kayak gini ya 00 1 10 sampai 11. Ini ada sedikit triknya dari Cisco ini ya. Jadi yang tadi yang di awalnya kalian sudah membuka yang namanya atau mana yaitu menghitung yang namanya yaitu dia ini ya /26 nya. Nah /26 ini kalau /26 ini kalau saya kita bikin dia tuh net masnya kan dia menjadi 255 kemudian dia karena dia /26 ada tambahan 2 bitnya ya di sini ya. Ya. Jadi yang sini kan dia ada tambahan 2 bitnya, ini kan dia menjadi 192. Jadi /26 ini selagi kalau saya nanti kita bikin dalam bentuk yang di desimalnya dia akan menjadi 255 ini ya. Ini nanti ya sini harus kalian pahami dulu. Nah, kemudian nanti sini ini untuk membuat semacam kayak net ID-nya ini kita ada sedikit rumusan dari Cisco yaitu nanti 256 dikurangi 192. Nah, ini kan dia menjadi 64 ya. Nah, sehingga nanti yang di net ID-nya dia akan menjadi kelipatan dari 64. Ini ya. Jadi kalau saya kalian perhatikan mulai dari 0, 64, 128 sama di sini dia 192. Ini ya. Ini dia kelipatan dari 64. Ini 64, 64, ini dia 64. Ya, sini juga dia juga 64 ya. Oke, dari 64 ini, kenapa ada 256? 256 dia ringnya ya, antara 0 sampai 255. Ini kan dia jumlah totalnya kan dia 256. Ya, di nolnya dihitung ya. Terus lagi antara 0 sampai 255. Ini dia jumlah totalnya yaitu dia 256. Nah, 64 ini jumlah hostnya ini hanya 62. Karena apa? Karena satu dipakai untuk yang di network address, satunya dipakai untuk yang di broadcast address. Jadi dari 64 ini nanti dia untuk yang IP hostnya, untuk hostnya hanya ada sebanyak 62. Karena lagi satunya dipakai untuk network address, satunya dipakai untuk yang di broadcast address. Ini sekalian pahami dulu sebelum nanti kita akan menginjak ke pembagian berbasis ke jumlah host. Nah, ini kita masih berbasis pada jumlah jaringan. Oke, silakan. Oh ya. Untuk yang di jumlah subnetnya ini nanti untuk yang di kelas C yang diperbolehkan. Ini kan artinya saya kita melihat ya, ini untuk yang di kelas C ya. Nanti yang di kelas B, kelas A nanti kita buat latihan yang berikutnya. Dari saya ini ada berapa? Di kelas C, kalau misalnya nanti saya akan memiliki nomor IP-nya 200 ya, biar agak beda dengan tadi 5.5.0/24. Ya, ini ada di kelas C. Yang di kelas C kan dia ada 124. Berarti artinya apa? Artinya yang di bagian host ID-nya ini, nanti di sini dia akan memiliki ring IP-nya mulai dari 0 sampai 255. Berarti kan dia jumlahnya sebanyak 256 host. Tapi ingat, nanti di sini dia tidak semuanya boleh dijadikan host IP. Jadi satu dia sebagai network address, satunya dia sebagai namanya broadcast address-nya. Broadcast address-nya yaitu dia 200
5.5.255 ini ya. Jadi ini dia sebagai yang namanya broadcast address. Jadi nanti di jumlah hostnya nanti sini yang boleh diberikan nomor IP-nya 205.5.1 sampai dia 200.5.5.254. Ini ya. Yang di sini kan nantinya dia jaringan jadi banyak ya. Jadi ringnya kan di antara 1 sampai 254. Nah, maka di sini kita bisa membuat atau memecahnya menjadi berapa buah jaringan. Jadi jaringan yang paling kecil yang boleh dipecah yaitu nanti sini dia itu sebanyak 4 maksudnya dia itu 4 host untuk yang di ini ya, di masing-masing hostnya. Jadi kalau nanti sini di bagian 8 bitnya yang tadi ya, ini dia ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 sama dia 128. Nah, untuk bagian net ID-nya maksimal yang boleh dilakukan yaitu dia sampai yang di sini. Ini nanti dia /25, ini dia /26, dia /27, /28, /29, dia /30. Kenapa nggak sampai 2? Ya. Kenapa nggak sampai yang di sini? Kenapa dia maksimalnya /30? Ini maksimalnya untuk yang di ini ya, di jumlah net ID yang boleh diambil. Karena kalau dia nanti cuma ada 2, ya. Ini sampai yang di sini ya. Sekarang dia di sini dia /31. /31 berarti kan dia jumlah hostnya cuma ada 2. Ini jumlah hostnya cuma ada 2. Ya, kalau /31 ini kalau saya kita buat desimalnya kira-kira berapa ya? Jadi kan dia menjadi 252 ya. 254. Ya, 254. Jadi kalau misalnya nanti dia pakai rumusan ini tadi 256 dikurangi 254 kan dia cuma ada 2. Padahal 2 ini nantinya satu harus dia sebagai network address, satunya harus dia sebagai broadcast address-nya. Ini ya. Kan nantinya berarti untuk IP-nya kan dia nggak ada bagiannya. Kenapa ya di /31 nantinya tidak boleh dilakukan? Soalnya nantinya dia hanya bisa mengcover sebanyak 2 IP saja. Padahal untuk yang di network address, broadcast address kan nantinya butuh paling nantinya minimal 2 IP. Kenapa untuk yang di sini? Yang untuk yang di /30 kan dia 252 ya. Jadi kalau saya /30, ini kalau saya kita buat desimalnya kan dia menjadi 252. Ini yang paling belakang ya saya ambil ya. Nah, sebelumnya dia 2.0 kayak gini, dan /24. Nah, kalau /30 ini dia menjadi, kalau saya buat lengkap kan dia menjadi 255, 255, 255. Ini ya, /30 ini 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4, ini dia menjadi 252. Nah, pakai yang sama kayak gini biar gampang. 256 dikurangi 252 ya, yaitu dia 4. Nah, 4 ini kan dia masih ada ini ya. Satunya dipakai untuk network address, satunya dipakai untuk broadcast address. Berarti kan dia masih ada sisa 2. Nah, ini nantinya masih ada 2 IP yang bisa dipakai untuk nomor ke PC-nya. Nah, kenapa maksimal untuk subnettingnya ini sampai di /30 aja. Itu ya, semoga bisa menjawab. Baik, sekali lagi. Baik, kalau nggak ada nanti kita masuk ke yang baru, yaitu berdasarkan ada jumlah host atau jumlah komputer yang terhubung ke jaringan. Yang di sini tadi kan dia yang di jumlah jaringan. Sekarang yang kedua yaitu dia dari jumlah hostnya.
Baik, untuk yang di jumlah hostnya ini nanti di sini misalnya di suatu jaringan gitu ya. Nanti di sini dia ada suatu, mungkin misalnya dia ada router yang koneksi ke masing-masing ini ya, net ID-nya. Nah, ini saya nanti ada sebanyak 70 PC, yang ini misalnya dia ada sebanyak 20 PC, yang di sini misalnya dia ada sebanyak 10 PC, ini ya. Ini jumlah usernya yang atau jumlah hostnya. Maka nanti di sini kita akan bisa membaginya menjadi berdasarkan dari jumlah hostnya. Ya, dan di sini kita akan membaginya dari sini ya. Untuk dari sini cara bagiannya gimana? Cara bagiannya kita pakai rumusan yang kebalikannya tadi ya. Kalau tadi pakai 2x lebih dari jumlah dari netnya, ini ya, 2x nya lebih dari jumlah dari subnetnya yang sini. Maka nanti sini kita akan memberi segi rumusannya agak sedikit beda, yaitu nantinya 2y min minusnya bukan di sini. Hapus mana ya? Biru. Ini dia minus 2 lebih dari jumlah host. Kenapa minus 2? Ingat yang tadi ya. Jadi yang tadi itu ada karena tentunya di suatu jaringan butuh yang namanya network address dan butuh yang namanya broadcast address. Jadi intinya di suatu net ID ini nantinya dia mesti dikurangi dengan 2 nomor IP ya. Untuk yang dia dibagainya network address-nya, kemudian untuk yang dibagainya broadcast address-nya. Ya, ini duanya ini dia menyatakan dia network address sama dia broadcast address-nya. Nah, sekarang kita hitung untuk yang di sini kita kalau saya kayak gini, kita mulai dari jumlah hostnya yang paling banyak. Jadi jangan walaupun nantinya bisa juga secara acak ya, bisa dari 20, 10 sampai 70 dan sebagainya, nggak ada masalah. Cuma nanti untuk yang kemudahan dalam hal pembagian IP-nya, maka kita mulai dari jumlah host yang paling banyak. Dari jumlah host paling banyak. Ya di sini dia berapa jumlah hostnya paling banyak? Ini ya. Jadi yang pertama ini jaringan A ya. Gampang, ini jaringan A, ini jaringan B, ini dia jaringan C. Untuk jaringan A jumlah hostnya sebanyak 70. Maka nanti di sini kita masukkan ke rumusannya ini, yaitu dia 2y minus 2 lebih dari 70. Jadi nanti di sini yang masuk ke sini kan 2 pangkat 5 kan dia 32 ya. 2 pangkat 6 dia 64. Jadi nantinya di sini dia 2 pangkat 7 ya. Nanti berarti kan dia 2 pangkat 7 dikurangi dengan 2, nanti lebih dari 70. 2 pangkat 7 kan dia 128 ya, dikurangi 2 kan dia ini. Kalau 26 kan dia 64, nah kan masih lebih kecil. Jadi nanti sini kita cari yang dia itu lebih besar dari 70-nya ini. Dan nantinya apa? Nanti ada 7 bit ini. 7 bit ini dia sebagai jumlah host ID-nya. Jadi kalau tadi kita mengambilnya untuk yang di X-nya tadi, kalau X-nya tadi mengambil dari jumlah net ID-nya, sekarang nanti di sini kita 7 bit ini dia mengambil dari jumlah host ID-nya. Ini mudahnya 0, ini ya. Saya bikin dia itu yang sama dengan tadi. Tadi nomor IP-nya 192.168.10.0/24 ya. Maka nanti di sini dia 7 bitnya akan diambil untuk yang di bagian sini. Ini bagian host ID. Berarti net ID-nya dia akan mengambil satu bagian. Ini dia untuk yang di net ID-nya. Jadi untuk X-nya berarti kan dia 8 dikurangi 7 dia menjadi 1. Sehingga untuk yang di jumlah net mask-nya atau net mask barunya dia akan menjadi /25 ini ya, karena sini dia 24 nya ini dari 24 ditambah dengan satunya ini ya,
Jadi 125. Ini kalau nanti sini kita bikin menjadi suatu net mas yang baru kan dia menjadi 255, 255, 255, karena dia 25, 125, ingat ya, 125 kan di sini ya, jadi kan dia 28 ini ya, 128 ini. Jadi ingat dari sini, kalau dia cuma ada satu gini kan dia 128. Jadi 125 berarti kan dia 128 ini. Ini dia 128. Nanti ya di jaringan IP gini kalian dari sini ya bisa ya nanti yang 125 dia berapa. Nanti untuk yang 125 kan dia 128 belakangnya ya. 126 berapa? Itu kan dia 128 sama 64 dia 192. Kalau 127 berapa? Nah, 192 tambah dengan 32 menjadi 224. 128 berapa? Berarti kan dia satu-satu semuanya ini ya. Jadi dia akan menjadi 240 sama dengan 16. Kalau 129 yang ini akan menjadi 248. Kalau 130 yang di sini nanti menjadi 252. Nah ini harus kalian pahami. Kalau saya bilang 127 berapa? Berarti kan dia 224. Kalau 129 berapa? Berarti kan dia 248. Nih ya, ini asalnya dari sini. Oke, sekarang di sini kita akan melihat bahwa nanti kita sudah ada net mas yang baru, yaitu dia 128. 128 nanti sini dia itu sebenarnya ada dua ini ya, ada dua kemungkinan karena sini dia cuma ada 1 bit, berarti kan kalau saya nggak 0 atau dia 1 ya, 1 0 ini kemungkinannya. Jadi dia kalau nggak 0 dia 128. Atau yang cara kayak tadi dari caranya Cisco, yaitu dia 256 dikurangi 128, yaitu dia 128. Ini kan kelipatan dari 128 nih ya. Nah, kita pakai yang cara Cisco aja ya biar gampang. Oke, baik, nanti di sini kita akan memiliki net ID yang baru yang di A-nya ini. Net ID barunya yaitu nantinya kita akan sini ya. Masuk ke atas di sini. Jadi nantinya ada 192.168.10.0 slash ini ya, yang barunya dia slash 25. Sama satu lagi yaitu dia 192.168.10.0 slash 25 juga. Maaf. 1.1 8. Ya, 128/25. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya, kita coba dulu aja untuk yang disampaikan terakhir. Ya. Nah, sekarang untuk yang di sini, jaringan A-nya, ini dipakai untuk yang di jaringan A. Jadi untuk yang di bagian sini, yang IP yang baru ini, nanti yang sini dia akan digunakan dia sebagai jaringan A. Ya, ini untuk yang di jaringan A-nya. Nah, yang ini, nanti dia akan dilakukan subnetting lagi. Yang ini dia akan dilakukan subnetting lagi untuk yang di jaringan B. Nah di B itu dia jumlah hostnya sebanyak 20. Dengan cara yang sama ini ya dengan tadi ya, jadi kita akan mendapatkan yaitu dia 2Y minus 2 lebih dari 20. Berarti Y-nya ini kan nantinya kalau kita pakai 2/4 kan dia 16, kan nggak mungkin. Jadi nanti sini kita pakai 2/5. 2/5 kan dia 32 kurangi 2 dia 30 ya. Berarti untuk Y-nya yang di sini Y itu dia 5. Ya. Sehingga nanti di sini karena Y-nya 5, maka untuk di X-nya sini dia akan menjadi 8 kurangi 5 jadi dia 93. Maka untuk di sini nantinya X-nya akan mengambil sebanyak 3 bit.
dari slash 24-nya ini. Jadi nanti sini dia akan mengambil 3 bit dari slash 24 ini. Jadi nanti sini dia akan untuk net mask yang barunya, sini akan menjadi slash 24 tambah 3, itu dia slash 27. Itu lagi sini dia berasal dari 24 ditambah dengan 3-nya. Nah, slash 27 ini berapa? Kalau yang sini kita rubah ke dalam bentuk yang ini ya tadi. Ini ya, slash 27 kan dia 224. Jadi untuk yang di sini dia akan menjadi 255, 255, 255, 224. Oke, sekarang saya akan menggunakan yang caranya Cisco aja, yaitu nantinya 256 dikurangi dengan 224. Atau kalau mau pakai yang 3 bit kayak gini, berarti kan dia ada 8 kemungkinan ya. 000, 01, 010, 011 dan seterusnya. Ini ya, nanti di sini artinya dia ada sebanyak 8 kemungkinan. Ini saya gunakan dia cara yang lebih praktis, itu 256 dikurangi 224, nanti di sini dia 32. Artinya apa? Artinya untuk yang di sini dia kelipatannya dari 32. Nah di sini ini yang ini kan dia kita lakukan subnet yang baru lagi. Itu dari 192, 168, 10, 128 slash 27. Ya, itu dia menjadi slashnya slash 27. Jadi 25 tadi, ya sekarang dia menjadi slashnya slash 27. Kemudian net tadi yang berikutnya berapa? Net tadi yang berikutnya dia itu tambah dengan 32 ini ya. Jadi artinya di sini menjadi 192, 168, 10, kalau ini tambah 32 itu menjadi 160 slash 27. Ini ya, ini untuk yang di sini, ini kita dapatkan ya di ini dia sebagai jaringan kelas B-nya. Karena untuk yang sini, ini 127-nya ini artinya kita gunakan dia sebagai bagian yang di jumlah hostnya yang terakhir, yaitu dia 10-nya dia. Jumlah hostnya dengan 10. Dari sini sudah ada yang pusing, bingung dan sebagainya. Kurang ini ya, benar. Di satu lagi. Jam 9.17 ya. Kita nanti berakhir jam 9.30 ya. Soalnya saya ada resi untuk yang wisuda dari Sabtu nanti. Oke ya, sekarang nanti di sini kita akan jumlah hostnya dia 10. Oke ya, dari jumlah hostnya 10, nantinya kita akan memiliki 192, 128, 10.160. Ya. Kalau ini kan dia sekali lagi dia pakai yang caranya Cisco ya. Nah, kalau yang di sini, kalau misalnya kalian pengen untuk mengetahui gimana kode menjadi 160, nanti di sini dia itu bisa pakai yang ini ya, pakai yang kode bitnya ini ya. Kan dia 127 kan berarti kan dia menjadi ini ya. Jadi kan untuk yang di sini kan dia menjadi 0, ini ya. Jadi untuk yang sini kan dia menjadi, ini kan dia 1 nolnya ya. Karena nolnya ini dia sebenarnya udah dipakai di sini, dia menjadi 1 0. Nah 1 0 ini kan kita akan menggunakan dia itu yang 3 kemungkinan ini. Ya 3 kemungkinan ini kan dia berarti kan dia ada ini ya, ada 100, ada 101, ada 110, 110, ada 111. Ini. Jadi kalau 100 kan dia 128-nya.
Nah, kalau 101 berarti kan dia 160-nya. Kalau ini berarti kan dia 192-nya. Kalau ini sambil yang 3 bit yang paling awal ini ya. Dengan dia 224. Ini ya. Ini kenapa nanti sini dia tuh bisa terpilih yang 160. Jadi urutannya kan dia 128, 160, 192 sama 224. Ya, tapi kita ambil yang satu aja atau yang di cara Cisco ini ya, yang lebih mudah, yaitu nantinya 256 kurangi dengan 224 dia 32, maka nanti sini yaitu dia kelipatan dari 32. Ini cara cepatnya aja, karena nantinya kalau pakai yang bit kayak gini bisa jadi nanti ada yang salah atau dan sebagainya. Oke, yang terakhir nanti sini kita akan jumlah hostnya 10. Oke ya, sekarang yang di jumlah hostnya dia 10. Dan C ini jumlah host 10. Jumlah hostnya 10 kan dia tadi 192, 168, 10 itu 160, 27. Yang tadi kan dia 192, 168, 10, 160, 27 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di 10 ini dia berapa bit yang dibutuhkan yang di jumlah hostnya. Dengan cara yang sama, 2Y minus 2 itu dari 10. Berarti Y-nya kan dia nggak mungkin 3 kan dia 8. Berarti kan dia 4 ini. Kalau Y-nya 4, berarti nanti S-nya 8 per 4, yaitu dia 4 ini. Dan nanti net ID-nya nanti akan bertambah jadi 4 bit dari /24 nya tadi. Jadi bukan dari /27 ya, dia dari /24 nya. Di net masnya akan menjadi /28. Itu artinya dari 24 ditambah dengan 4-nya ini ya. Jadi 24-nya dari yang awal sini. Jumlahnya yang awal ini. Ya, awal ini. Oke, kemudian nanti untuk yang di /28 ini berapa desimalnya? Ingat untuk yang desimalnya /28 ini, lagi nanti akan besar perhatian ini ya, /28 dia 240 ini. Itu nanti sini kita akan bikin 255, 255, 255, 240 untuk yang di /28. Jadi saya pakai yang triknya Cisco aja biar lipat, yaitu dia 256 dikurangi 240 itu nantinya menjadi 16. Jadi nanti sini dia kelipatan dari 16 untuk yang di net ID yang baru. Jadi untuk yang net ID yang barunya 192, 168, 10, 160/28 ini ya. Yang berikutnya dia berapa? 192, 168, 10 tambah 16 itu dia 176/28. Tapi yang dipakai ini satu ini aja. Ini untuk yang di kelas C. Yang sini jaringan C ya, bukan kelas C-nya. Jadi yang sekarang kita sudah memiliki 4 net ID yang baru, ini ya, 3 net ID yang baru untuk dilakukan subnettingnya ini. Net ID-nya sekarang yaitu dia 192. Ini untuk yang di kelas yang di jaringan A-nya 168 10.0, tapi slash-nya berapa ya? Slash-nya /25 ya. Ini ya. Yang jaringannya yang ini jaringan V-nya 128/27. 192, 168, 10, 1, 28, 27. Dan yang di C-nya 160/28 yang ini ya. Tadi ya. Ini kalau nanti kita buat tabelnya kayak tadi, itu nanti ya tabelnya seperti yang di jumlah ini tadi ada network address, ring IP sama baud address-nya. Ya, nanti akan yang di network address-nya
kemudian yang di ring IP-nya, kemudian yang di broadcast address-nya. Maka di network address-nya ini saya ambil yang dua blok terakhir, jadi dia 10.0/25. Jadi sini broadcast address-nya ini kita lihat berapa yang terakhirnya sini, dengan dia 10 paling gampang ya, kita lihat dulu yang di broadcast address-nya ini 127. Berarti ring IP-nya mulai dari 10.1 sampai dia 10.126 ini ya. Dan yang di B-nya jadi 10.128/27. Ya, sini terakhirnya berapa? Jadi dia 160, berarti dia satu nomor sebelum 160. Jadi dia 10.159. Jadi untuk yang sini ring IP-nya 10.129 sampai 10.158. Jadi ini nomor IP yang boleh diberikan ke PC-nya itu ya. Dan yang terakhir itu nanti di sini yang di jaringan C-nya 160/28. Ini terakhir berapa? Nah, di sini kita lihat ya. Terakhir kan dia 176 yang ini ya. Artinya satu nomor di sebelumnya yaitu dia 175, 10.175. Jadi nantinya sini 10.161 sampai 10.174. Baik, dari sini ada yang tanya dulu. Ya, belum ada ya? Kalau belum ada, ini saya kasih tugas saja karena ini udah mau jam 9:30. Jadi silakan di capture atau ini ya. Sudah ya tadi. Ini yang tugasnya. Jadi saya memiliki yaitu nomor IP-nya 192.168.3.0/24. Nanti yang sini silakan dibikin jadi ini ya, yang pertama dari berdasarkan jumlah subnet atau jumlah jaringan dibagi menjadi sebanyak 10 jaringan atau 10 subnet ya. Kemudian yang kedua nanti dari jumlah hostnya, nanti sini silakan nanti dibikin ada router. Ini dia nanti ada sebanyak 50 PC. Ini nanti dia sebanyak 40 PC. Nanti sini ada sebanyak 25 PC. Nanti ada sebanyak 5 PC. Nah, silakan dipakai nomor IP-nya sama ini ya. 192.168.3.0/24. Yang pertama silakan dari jumlah subnetnya dibagi menjadi 10 jaringan. Yang kedua dari jumlah hostnya. Nanti sini dibagi menjadi 4 net ID yang baru ini. Nah, nanti yang ketiga silakan implementasi nomor 2 dengan paket tracer. Jadi yang ketiga opsional aja. Nanti ada yang belum ini ya, betul paham. Tapi nanti yang sudah paham nanti bisa ditambahkan ke dalam ini ya, laporannya, tugasnya. Jadi yang wajib yang 1 nomor 2, yang 3 di sini dia opsional. Ini wajib. Yang 3 ini sifatnya opsional untuk tambah nilai.
Oke, baik, yang dari sini ada yang tanyakan? Baik, belum ada. Belum. Ini silahkan di capture dulu ya. Silakan. Ya. Oke, nanti sini mungkin nanti kita minggu depan, karena nanti yang minggu terakhir sebelum UTS, nanti sini kita akan bahas yang berbagai macam teknik jaringan dia, subnettingnya. Yang saat ini kita masih fokusnya di kelas A gitu ya. Nanti gimana dia kelas B dilakukan semacam kayak subnetting. Gimana kalau dia kelas A dilakukan dia subnettingnya itu ya. Jadi nanti sini kita akan, ya ini masih kelas C. Kemudian di sini dia tuh ada yang di kelas, ini kelas B, kemudian dia dibagi menjadi berapa net ID ya. Ada 700 station, 500 station, ada 100 station gitu ya. Dan seterusnya. Oke, baik itu aja ya untuk yang di hari ini. Ya, pertemuan kita dari saya tadi udah di capture semuanya ini ya. Oke, baik, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya izin live ya.